Perkenalkan, saya perawat yang berjaga di sini dari pukul 7 sampai pukul 1 siang. Nah, Ibu, sebelumnya nama Ibu siapa? Saya Ibu Dewi, usia 23 tahun. Ya, kemudian Ibu, keluhan yang Ibu rasakan bagaimana, Bu? Ada gerakan janin ya di dalam perut saya, terus sering buang air kecil dan kadang pinggang saya terasa sakit. Oh iya, betul. Kira-kira durasi si gerakan janinnya berapa detik? Kira-kira sekitar 30 detik. Kemudian apakah Ibu sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Dan kehamilan berapa ya, Bu? Kehamilan pertama. Baik, Bu. Kemudian selama kehamilan apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan? Hal ini muntah-muntah karena masih awal-awal kemudian. Ibu selama kehamilan apakah ada keluhan lain, Bu? Kadang kalau justru kadang ada keputihan. Iya pasti ya, Bu, pada saat kehamilan pasti sering banyak keluar cairan dari badannya ya. Kemudian apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit sebelumnya, misal penyakit hipertensi, penyakit jantung? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Kemudian apakah Ibu ingat hari terakhir menstruasi Ibu? Hari terakhir saya menstruasi itu tanggal 1 Januari 2024. Baik Ibu, untuk hari perkiraan lahirnya kira-kira tanggal 7 Oktober tahun 2024 ya, Bu. Kemudian sebelum ke pemeriksaan, sebelum ke bed, Ibu harus mengganti baju terlebih dahulu dan saya kasih botol sampel urin. Nanti Ibu bisa memasukkan urin Ibu ke dalam botol sampel urin ini ya, Bu. Baik Ibu bisa langsung ke kamar mandi dan mengganti baju ya, Bu. Nanti Ibu bisa langsung ke bed ya. Botol sampel urin, kemudian beri label dengan nama pasien, simpan di Bangkok. Baik Ibu, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu ya, Bu. Langkah yang pertama, tutup sentilan untuk menjaga privasi pasien, kemudian memakai masker. Kemudian mencuci tangan 6 langkah. Baik Ibu, tadi sudah saya periksa tinggi badan Ibu 160 cm dan berat badan sekitar 57 kg. Selanjutnya mengukur lila atau lengan atas Ibu dengan menggunakan netlin. Dengan mengukur lila atau lingkar lengan pada pasien, hasil normal yaitu sekitar 24 cm. Selanjutnya pemeriksaan PPV dengan menggunakan termometer. Kemudian lap di bagian aksil atau ketiak pasien dengan menggunakan tisu. Ibu mau dilap sama saya atau sama Ibu? Sama saya. Permisi ya, Bu. Buang ke bengkok. Setelah itu apit dengan tangan di bagian ketiak. Permisi ya, Bu. Sambil menunggu termometer berdiri, itu pemeriksaan pada dalam. Permisi ya, Bu. Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal sekitar 120/80. Permisi ya, Bu. Kemudian ambil termometer. Ibu hasilnya 6,5 normal ya, Bu. Setelah itu basuh dengan air klorin 0,5 mili, kemudian air deterjen, lalu itu masukkan ke bagian instrumen.
hitung pernapasannya lagi selama satu menit. Permisi ya Bu. Pernapasan ibu normal sekitar 20 kali per menit dan nadi ibu normal sekitar 90 kali per menit. Selanjutnya ke pemeriksaan bagian fisik yang dimulai dari kepala. Ibu permisi ya. Inspeksi bagian kepala pasien, inspeksi kebersihan kepala pasien, lihat kondisi rambut, warna rambut, kemudian palpasi di bagian kepala pasien. Ibu apakah yang ditekan? Tidak. Kemudian inspeksi apakah ada kotoran atau lembek. Setelah itu masuk ke bagian wajah. Inspeksi bagian wajah pasien, apakah terlihat pucat atau tidak? Tidak. Kemudian apakah ada prodem atau tidak? Tidak. Setelah itu inspeksi bagian mata pasien antara kiri dan kanan, apakah simetris atau tidak? Kemudian apakah ada odem di palpebra atau kelopak mata, apakah ada terjadi pembengkakan? Kemudian lihat di bagian konjungtiva dan skera mata pasien. Permisi ya Bu. Ibu tolong melihat ke atas. Konjungtiva non anemis dan lihat sklera non icteric. Kemudian ke bagian hidung, inspeksi bagian lubang hidung antara kiri dan kanan, simetris atau tidak. Kemudian pada di bagian atas hidung pasien. Ibu permisi, apakah nyeri ditekan? Tidak. Kemudian inspeksi bagian dalam rongga hidung menggunakan penlight. Selanjutnya menginspeksi bagian rongga hidung menggunakan penlight. Permisi ya Bu. Inspeksi bagian rongga hidung pasien, apakah terdapat benjolan atau ada kotoran? Tidak. Setelah itu lanjut ke bagian mulut pasien. Inspeksi bagian mulut pasien, bibir pasien mukosa bibir lembab. Setelah itu inspeksi bagian rongga mulut dengan menggunakan penlight. Ibu permisi, tolong ucapan A. Inspeksi bagian rongga mulut pasien, apakah ada karies? Inspeksi juga bagian tonsil pasien, apakah terjadi pembengkakan atau tidak? Tidak. Setelah itu lanjut ke bagian telinga. Inspeksi bagian telinga pasien antara kiri dan kanan, bentuknya simetris atau tidak. Kemudian palpasi, itu permisi ya. Apakah bisa ditekan? Tidak. Kemudian inspeksi bagian telinga dengan menggunakan penlight. Permisi ya Bu. Inspeksi bagian dalam, apakah ada pembengkakan atau cairan atau darah? Permisi ya Bu. Tidak. Setelah itu pemeriksaan bagian leher. Inspeksi bagian leher pasien, apakah ada odem atau tidak? Tidak. Setelah itu palpasi bagian kelenjar di kening, apakah terjadi pembengkakan atau tidak? Permisi ya Bu. Setelah itu palpasi di bagian kelenjar tiroid, apakah terjadi pembengkakan atau tidak? Lanjutkan pasien untuk menelan. Ibu tolong menelan Bu. Tidak terjadi pembengkakan. Selanjutnya pemeriksaan bagian dada pasien. Auskultasi di bagian jantung dan paru-paru dengan menggunakan stetoskop. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Hasil pemeriksaan jantung, suara jantung letup dan suara paru-paru versikuler normal. Selanjutnya pemeriksaan bagian payudara. Ibu permisi ya, bajunya saya buka. Permisi Bu, siapa sedikit. Inspeksi bagian payudara antara kiri dan kanan, simetris atau tidak. Kemudian inspeksi juga bentuk mamae antara kiri dan kanan, apakah simetris atau tidak? Simetris. Setelah itu inspeksi di bagian putih susu dan palpasi, apakah putih menonjol atau tidak? Menonjol. Setelah itu periksa apakah sudah ada kolostrum atau tidak.
tekan di bagian areola atau dekat puting yang berwarna coklat. Mengeceknya dengan cara tarik tangan ke belakang. Setelah itu tangan ditarik ke belakang. Belum ada kolostrum atau aerasi. Setelah itu palpasi di bagian mamanya pasien atau payudara sampai ke ketiak. Permisi ya Bu. Palpasi apakah terdapat benjolan atau tidak? Tidak terdapat benjolan. Setelah itu lanjut ke bagian abdomen. Permisi ya Bu. Satu lagi. Selanjutnya ke bagian abdomen ya. Yang pertama inspeksi apakah di bagian abdomen ada bekas luka operasi atau tidak. Tidak ada bekas operasi ya Bu. Setelah itu inspeksi dari bagian umbilikus sampai bagian atas pubis. Apakah ada grinea gravidarum atau garis hitam? Ada ya Bu. Selanjutnya pemeriksaan level 1 yaitu menentukan panjang TFU atau tinggi fundus uterus dengan menggunakan Maglid. Permisi ya Bu. Dari TFU sekitar TFU sampai ke atas simfisis pubis. Baik Ibu, ukuran TFU atau tinggi fundus uterus normal sekitar 24 cm. Selanjutnya ke pemeriksaan level 2 yaitu menentukan bagian janin antara sisi perut Ibu. Permisi ya Bu. Bagian tangan kanan untuk menahan dan tangan kiri untuk meraba. Setelah itu bergantian tangan kiri untuk menahan dan tangan kanan untuk meraba. Jika teraba lurus dan keras berarti itu bagian punggung janin. Bagian punggung janin terdapat di sebelah kanan. Selanjutnya ke pemeriksaan level 3 yaitu untuk menentukan di bagian bawah janin atau di bagian atas simfisis pubis dengan meraba dengan tangan. Permisi ya Bu. Jika teraba keras berarti di sini terdapat kepala. Setelah itu ke pemeriksaan level bagian 4 yaitu untuk yaitu posisinya pemeriksa harus menghadap ke kaki pasien. Kemudian palpasi di bagian atas simfisis pubis. Dan di level 4 ini adalah untuk menentukan kepala janin apakah sudah masuk ke dalam panggul pintu panggul pasien. Permisi ya Bu. Karena punggung bayi sudah ditemukan di sebelah kanan, berarti kita auskultasi dengan menggunakan dokter. Ambil cairan gel untuk memudahkan pemeriksaan. Permisi ya Bu. Kemudian ambil dokter. Auskultasi selama 1 menit. Permisi ya Bu. Hasil DDD normal yaitu sekitar 160 kali per menit. Setelah itu lanjut ke bagian ekstremitas atas dan bawah. Ibu permisi ya. Saya rapikan kembali bajunya. Setelah itu inspeksi bagian ekstremitas atas atau tangan kiri dan kanan. Permisi ya Bu. Inspeksi bagian tangan apakah terdapat edema atau tidak. Kemudian inspeksi warna kulit, pucat atau tidak pucat. Kemudian inspeksi di bagian kuku pasien kiri dan kanan, apakah pucat atau tidak pucat. Setelah itu ke pemeriksaan ekstremitas bawah. Permisi ya Bu. Kakinya diangkat dulu ya Bu. Permisi ya Bu. Inspeksi di bagian kaki pasien antara kiri dan kanan, apakah terdapat odem atau tidak. Kemudian lihat warna kulit apakah terlihat pucat atau tidak pucat. Kemudian lihat apakah ada varises atau tidak ada.
Setelah itu kaki yang sebelah lagi berhenti ya Bu, diangkat kakinya. Tidak terdapat varises, warna kulit tidak pucat, dan tidak ada odem. Kemudian inspeksi bagian kuku pasien, apakah kuku pucat atau tidak pucat. Setelah itu pemeriksaan refleks patella dengan menggunakan refleks hammer. Permisi ya Bu, kakinya diangkat sebelah. Kaki sebelah kanan positif. Permisi Bu, diangkat kakinya. Dan kaki kiri juga positif. Permisi ya Bu. Setelah itu pemeriksaan bagian genitalia Ibu. Tapi sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dulu ya Bu. Baik, kita cuci tangan lagi dikarenakan ada pemeriksaan genitalia, itu pemeriksaan dalam. Jadi tangan kita harus steril. Cuci tangan kembali setelah 6 langkah. Setelah itu memakai handscoon. Setelah itu pasang pelat di bawah pasien. Ibu permisi, kakinya diangkat ya Bu. Yaitu dengan posisi dorsal recumbens. Permisi ya Bu. Permisi Bu, diangkat bokongnya ya. Ambil bengkok dan 2 waskom. 1 waskom yang sudah berisikan kapas rendaman air DTT. Kemudian peras. Sebanyak 5 butir. Setelah itu basuh di bagian vagina pasien dari mulai labia mayora. Permisi ya Bu. Labia mayora bagian kiri. Permisi ya Bu. Setelah itu labia minora bagian dalam. Dan sebelah kirinya. Setelah itu basuh dari klitoris menuju anus. Permisi ya Bu. Setelah itu inspeksi di bagian vagina pasien, apakah terdapat odem atau tidak. Tidak terdapat odem. Kemudian inspeksi di bagian vagina pasien, apakah terdapat cairan atau tidak, cairan seperti nanah atau darah. Jika terdapat cairan, urut dari arah uretra ke bawah dengan perlahan untuk mengeluarkan cairan. Kemudian palpasi di area vagina pasien, takutnya ada benjolan. Permisi ya Bu. Takutnya ada benjolan Bartolini, biasanya di sebelah dekat pulpa. Tidak ada odem atau tidak ada nanah dan tidak ada pembengkakan kelenjar. Setelah itu bereskan kembali alat. Kemudian merapikan alat yang sudah terkontaminasi ke air klorin 0,5%. Rapikan pelak. Permisi ya Bu. Dengan cara digulung. Buang klorin kotor. Setelah itu atur posisi pasien. Permisi ya Bu. Kakinya diluruskan. Baik Ibu, tindakan antenatal care atau pemeriksaan fisiknya telah dilakukan. Sekarang Ibu boleh mengganti pakaiannya kembali ya Bu. Ya,
Dan saya akan merapikan alat sembari menunggu ibu kembali dari ruang ganti ya Bu. Kemudian buka sampiran, setelah itu lapis alat, buka headset, buka masker, setelah itu cuci tangan sama mata. Baik Ibu, tindakan antenatal yang sudah saya lakukan. Sebelumnya hasil pemeriksaan Ibu semuanya normal ya Bu, alhamdulillah. Kemudian usia kehamilan Ibu kan sekarang 6 bulan. Kemungkinan Ibu 3 bulan lagi Ibu melahirkan. Kemudian jika Ibu mengalami ketidaknyamanan seperti mual, sakit pinggang, Ibu bisa konsul ya Ibu ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kemudian untuk nutrisi Ibu nanti bisa banyak makan sayur, makan buah dan gizi seimbang ya Bu. Kemudian nanti Ibu juga harus olahraga ringan ya, dan istirahat yang cukup. Kemudian Ibu jangan mengkonsumsi obat-obatan yang keras ya Ibu. Kan Ibu sedang hamilnya, nanti jika Ibu sakit, Ibu bisa langsung konsul ke dokter ya. Kemudian jangan merokok ya Bu, apalagi penggunaan sirih ya Bu. Kemudian Ibu harus menjaga kebersihan badan Ibu ya. Baik, kalau begitu apakah ada yang ditanyakan Bu? Mungkin baik, kalau begitu kami ke ruang rawat Ibu. Selanjutnya tahap dokumentasi. Pasien atas nama Nyonya D, usia 23 tahun, pada jam 9.00 WIB telah dilakukan tindakan antenatal care. Dari hasil pemeriksaan pasien tidak ada kelainan dan pasien sudah merasa nyaman.